Di sebuah lembah berselimut kabut, terdengar denting lembut angin, seolah membawa pesan dari masa purba. Konon, ada seorang anak yang tanpa sadar jatuh cinta pada ibunya sendiri. Bagaimana tragedi sebesar itu bisa terjadi? Ini kisah yang lebih tua dari banyak kerajaan Nusantara. Kisah yang lahir dari tanah Parahyangan. Kisah tentang cinta yang berubah menjadi bencana. Semua bermula dari Dayang Sumbi, perempuan muda yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga ketenangannya, seakan ia lahir dari cahaya pagi. Suatu hari, ketika ia sedang menenun, gulungan benangnya jatuh. Sambil lelah, ia bersumpah, "Siapapun yang mengambilkan benang itu akan kujadikan suami." Dan tanpa ia sadari, yang mengambilnya bukan manusia, melainkan seekor anjing jelmaan dewa bernama Tumang. Janji adalah janji. Dayang Sumbi terikat sumpahnya, dan Tumang menjadi pendamping hidupnya. Mereka pun memiliki anak bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda kuat, tetapi tanpa tahu asal-usul ayahnya. Ia hanya tahu Tumang adalah penjaga setianya. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta daging rusa. Sangkuriang berburu, namun tak menemukan apapun. Dan kesalahpahaman besar pun terjadi. Sangkuriang yang putus asa membunuh Tumang. Ia tak tahu bahwa itu ayahnya sendiri. Saat Dayang Sumbi tahu kebenaran itu, ratapannya mengguncang hutan. Ia mengusir Sangkuriang selamanya. Tahun berlalu, Sangkuriang tumbuh menjadi petualang gagah. Namun luka masa lalu itu diam-diam mengikuti langkahnya. Suatu sore, ia tiba di sebuah bukit. Di sana, seorang perempuan muda duduk menatap senja. Ia tak sadar bahwa itu ibunya. Dayang Sumbi yang dikaruniai awet muda tampak seperti gadis berusia 20. Sangkuriang langsung jatuh hati. Mereka berbincang tanpa tahu takdir sedang menyiapkan badai. Hingga suatu hari, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sangkuriang. Bekas luka yang ia sendiri buat saat mengusirnya dulu. Dalam sekejap, wajah Dayang Sumbi memucat. Ia sadar, ia hampir menikahi anaknya sendiri. Untuk menghentikan pernikahan itu, Dayang Sumbi memberikan syarat mustahil. Membangun perahu raksasa dalam satu malam. Sangkuriang tersenyum. Ia yakin kekuatannya mampu menantang alam. Dengan bantuan makhluk-makhluk gaib penjaga hutan, ia mengangkat pohon-pohon besar seolah tanpa berat. Perahu raksasa itu hampir selesai. Hanya tinggal satu bagian lagi. Melihat Sangkuriang nyaris berhasil, Dayang Sumbi panik. Ia membangunkan ayam-ayam seolah fajar telah tiba. Sangkuriang murka. Ia merasa dikhianati. Lagi. Dalam amarahnya, ia tendang perahu itu hingga terbalik. Dan perahu itulah yang diyakini menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Bentuknya memang seperti perahu terbalik. Lalu, apa ini hanya legenda? Atau ada jejak sejarah? Beberapa peneliti percaya, legenda ini menyimpan ingatan kuno masyarakat Sunda tentang letusan besar Gunung Sunda ribuan tahun lalu. Dalam cerita rakyat, gunung sering digambarkan sebagai makhluk atau tokoh. Sangkuriang bisa jadi simbol kekuatan alam yang tak bisa dipahami manusia. Dayang Sumbi melambangkan kebijaksanaan. Dia adalah suara manusia yang mencoba menahan bencana. Legenda ini menjadi cara orang Sunda menjelaskan asal-usul Tangkuban Perahu sebelum sains masuk. Lalu, apakah Sangkuriang benar-benar ada? Atau hanya peringatan bahwa alam bisa berubah dari sahabat menjadi musuh? Hingga hari ini, Gunung Tangkuban Perahu berdiri diam, seakan menyimpan rahasia yang tak pernah sepenuhnya terungkap.